Ah, Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Miss Rosi atau Kak Rosi. Teman-teman bisa panggil aku Kak Rosi atau Miss Rosi. Hari ini aku menggantikan Kak Faisal untuk pertemuan hari ini karena Kak Faisalnya sedang cuti. Ya, oke. Kalau gitu tinggal satu lagi. Mungkin sambil menunggu kita bisa langsung mulai aja kelasnya ya. Oke, kalau gitu aku izin share screen. Sebentar. Screen. Google-nya. Bentar teman-teman, kok ini Google-nya nggak bisa di-share screen ya. Nah, oke. Layarku sudah terlihat ya. Teman-teman udah bisa lihat layarku? Oke. Oke, hari ini adalah pertemuan ke-13 ya Python Start. Kemarin udah belajar apa aja sama Kak Faisal? Ya, kemarin kayaknya pertemuan yang minggu lalu itu udah belajar apa? Import kan? Import. Oh iya, import. Belajar ini ya pakai modul ya, import modul ya. Import modul, terus di dalam modulnya itu ada apa aja? Nggak tahu. Lupa, lupa ya. Nggak ikut kelas soalnya misalnya ujian kan. Jadinya, Oh, uh Lova minggu lalu belum ikut kelas ya. iya Terus diganti. udah ikut kelas penggantinya? Oke, oke, oke. Oke, kalau sudah, yang kalau sudah ikut kelas pengganti, sudah bisa ikut kelas yang sekarang ya. Oke, jadi minggu lalu, Nicholas gimana? Minggu lalu Apa? belajar apa? Import time sama random nggak? Oh iya, import time sama random. Nah, Niko bisa jelasin nggak itu random itu apa sama time itu gimana? Kalau random dia apa Kak? Eh, Memilih kata secara acak, sedangkan Mm-mm. yang time dia untuk menghitung waktu atau untuk ukuran waktu. Betul sekali, betul, great Niko. Iya betul. Jadi kalau random itu secara acak ya atau mengacak. Kalau misalnya timer itu buat mengatur waktu. Nah, ini, yang slide ini nih. Ada kalau random fungsinya pakai apa? Ren? Fungsi untuk random tuh apa? Randin, Betul, Randin, yes. Rendin, kalau random, random pakai rendin fungsinya. Kalau time pakai eh, apa kemarin? pakai apa ya fungsinya? Hmm, Pakai time juga sama. time sama sleep sama round nggak? Yes, betul. Ada time, ada sleep, ada round ya. Nah, ini nih. Ada rendin. Kalau rendin kan untuk yang random. Untuk ini nih. Kalau random pakainya rendin. Tadi untuk mengacak ya. Terus, nah kalau ini di sini, kalau misalnya rendin segini dia randomnya dari angka berapa sampai berapa? Dari angka 1000 sampai 9.999 Kak. Betul sekali. Jadi dia akan ngerandom angka dari 1000 sampai 99999 gitu. Dia akan mengacak angka ya. Tuh random.
Nah, terus, terus. Oke, tadi kita singgung sedikit mengenai yang ini, yang time, sleep, sama round. Tadi kan kalau yang time apa mengatur waktu ya, Niko ya. Nah, terus kalau sleep itu kayak gimana coba? Atau Lova tahu nggak sleep itu kayak gimana? Sleep itu kalau kita bikin sleep, setelah itu bikin secondnya Kak, dia jadi Mhm. berhenti programnya untuk sampai second itunya habis. Yes, betul sekali. Jadi sleep itu adalah menghentikan sebuah program untuk beberapa detik ya. Jadi kita atur dulu detiknya, kita mau hentikan berapa detik gitu, baru dia nanti jalan lagi gitu. Jadi untuk menghentikan program untuk beberapa detik. Jadi kayak ada jedanya gitu loh. Ada jeda, kita atur detiknya mau berapa. Jedanya mau 2 detik misal, ya udah kita masukin 2 detik. Kalau jedanya 5 detik, ya udah kita masukin 5 detik gitu. Jadi dijeda dulu programnya, setelah itu bisa dilanjut lagi di output programnya gitu. Nah, satu lagi round, round apa Niko? Kalau run aku lupa Kak. Lupa ya. Lupa tahu round? Belum tahu juga lupa. Round atau lupa? Belum. Oke. Kalau belum, round itu adalah menyederhanakan bilangan menjadi beberapa angka di belakang koma. Misalnya ada bilangannya kalau di kalkulator kan misalnya dibagi berapa gitu, dia tuh angka di belakangnya tuh banyak kan, ada misalnya ada 10 angka di belakang koma. Nah, kita tuh bisa menyederhanakan kayak kita mau 2 angka aja deh di belakang koma, ya udah kita masukinnya 2 angka aja di belakang koma gitu. Jadi biar nggak terlalu panjang gitu, kita sederhanain bilangannya, kita mau ambil berapa angka di belakang koma gitu. Jadi itu pakainya round gitu deh. Oke, sampai sini pemahaman kemarin. Masih ingat-ingat, masih paham ya? Masih ingat Kak. Oke, siap. Kalau gitu, em, oh ya, kemarin itu udah kita tuh ngapain sih, Niko? Kita tuh kita tuh membuat modul atau memakai modul. Pakai modul Kak. Yes, betul sekali. Jadi pertemuan minggu-minggu lalu itu kita memakai modul. Modul yang udah ada, terus ya udah kita pakai gitu kan. Nah, hari ini hari ini kita akan membuat modul sendiri nih. Jadi, kita hari ini akan membuat modul sendiri. Creating modules di sini nih. Membuat modul. Nah, kenapa sih Kak kita harus membuat modul gitu kan? Terus kenapa sih harus ada modul gitu loh? Kenapa harus ada modul? Modul itu dibuat supaya program kita itu nggak terlalu panjang. Jadi programnya tuh bisa dipersingkat pakai modul. Biar kita nggak bikin program banyak-banyak dari atas sini sampai sini. Nah, itu kita bisa persingkat pakai modul gitu. Jadi modul itu dibuat supaya program kita tidak terlalu panjang. Nah, dan bisa digunakan berkali-kali juga. Jadi modul itu bisa disimpan. Modul yang kita buat itu bisa disimpan dan bisa dipakai ulang berkali-kali. Gitu. Nah, terus kita brainstorming dulu ya. Di sini ada yang tahu, ada yang pakai e-commerce nggak? Kayak Tokopedia atau Gojek gitu? Ya Kak. Ya, Niko tahu ya, Lova? Pernah Pernah, pernah Pa- Mas. Pernah, pasti tahu ya e-commerce gitu kan. Nah, jadi di sini Miss akan kasih contoh, misalnya di e-commerce. Nah, kalau di e-commerce itu biasanya kita ada promo nggak sih? Kayak ada voucher yang bisa kita pakai untuk diskon, ya.
Tahu Kakak kan ya? Ya, tahu kak. misalnya promo GoFood, terus promo apa lagi? Nah, kalau Tokopedia dan Gojek itu kan satu manajemen ya, jadi dia tuh sama gitu loh. Nah, Tokopedia misalnya punya promo untuk pembelian pulsa, pembelian baju, terus pembelian, pokoknya banyak deh itu pasti banyak banget promonya. Terus juga Gojek juga ada diskon makanan gitu kan. Itu banyak banget kan promonya. Nah, dari situ kan mereka punya banyak banget produk. Kira-kira mereka tuh bikin program untuk promonya itu satu-satu, satu-satu atau gimana ya? Kayak misalnya promo untuk beli pulsa satu, ntar promo untuk beli baju satu, ntar kan mereka produknya nggak cuma itu loh, banyak gitu produk mereka. Kira-kira mereka bikinnya itu bikin promonya satu-satu atau gimana ya? Kan produk mereka tuh banyak banget tuh. Apakah mereka bikin voucher itu dibikin satu program satu promo atau gimana? Coba logikanya. Oh iya kak, Kenapa? nggak. Enggak ya, enggak mungkin karena mereka itu banyak banget produknya. Jadi mereka itu nggak mungkin bikin satu program untuk satu promo karena itu banyak sekali gitu, banyak banget. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Kita tuh akan bikin modul yang biar kalau misalnya kita bikin diskon itu pakai satu program aja. Kita nggak perlu bikin ribuan program untuk ribuan promo gitu loh. Jadi kita bikin satu aja, bikin satu modul tapi bisa dipakai untuk promo semuanya gitu, semua produk gitu kan. Bisa dipakai untuk semuanya gitu. Nah, dari situ konsepnya, konsep pembelajaran kita hari ini tentang modul, paham ya? Oke. Oke, nah hari ini kita akan belajar nih. Yang pertama itu kita akan mempelajari cara membuat modul sendiri dan menggunakannya di dalam program. Terus yang kedua, kita akan melihat nih, melihat gimana cara menggunakan modul yang dibuat oleh kita, programmer, di dalam program kita gitu. Terus yang terakhir adalah kita akan menyelesaikan beberapa tugas juga. Terus kita akan bikin project juga gitu. Nanti kita, oh iya, jadi hari ini biasanya kan ada dua sesi presentasi ya. Sesi pertama presentasi terus kalian ngerjain tugas. Terus dilanjut lagi presentasi kedua, materi kedua, terus kalian ngerjain tugas lagi. Nah, hari ini tentang materi modul ini itu cuma satu kali pemaparan aja di awal. Yang Miss Rosi paparin di awal, nanti kesananya kalian langsung mengerjakan tugas sampai kelasnya selesai. Karena mungkin materi modul ini agak susah ya teman-teman. Kayak udah termasuknya levelnya udah medium gitu. Udah mulai naik ke level yang agak sulit gitu lah. Gitu. Tapi tenang aja, nanti Miss Rosi bantu untuk mengerjakan tugasnya gitu. Nah, terus kalau sudah pemaparan yang tadi, ini kan materi yang kemarin. Nah, kita masuk sini, membuat modul ya. Jadi kita hari ini akan membuat modul sendiri gitu kan. Sebelum membuat modul, kalian harus memenuhi syarat-syaratnya nih. Syarat-syaratnya apa, Kak? Syarat-syaratnya karya kalian harus hafal, bukan hafal ya. Iya, kalian harus hafal atau tahu fungsi-fungsi yang udah kalian pelajari di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nih, Miss Rosi mau tes deh. Mau tes misalnya fungsi apa nanti kalian jawab ya. Ini untuk apa gitu. Yang pertama, kalau fungsi untuk
memasukkan kalimat atau angka dari keyboard itu pakai fungsi apa? Input Kak. Yes, betul, Nico. Pakai input. Lalu yang kedua, kalau fungsi untuk mencetak, Print. yes, good, print. Kalau fungsi untuk menganalisa beberapa pilihan, misalnya, kalau nilainya 90, dapat apa? Itu pakai fungsi apa? If elif else. Yes, good. Good, Nico. Betul. Yang terakhir, kalau misalnya kita mau mengulang, itu pakai fungsi apa? While dan for. Yes, betul. Kalau kalau pengulangannya tak terbatas, pakainya yang mana? While. Kalau yang terbatas pakai? For. Yes, betul. Good, great, Nico. Ya, gitu ya. Jadi, kita harus tahu fungsi-fungsi yang udah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Gitu. Jadi kita perlu tahu dulu karena fungsi ini tuh gunanya untuk apa gitu kan. Gitu. Terus jadi modul itu apa ya gitu kan. Modul itu adalah kumpulan dari beberapa fungsi. Makanya tadi harus tahu fungsi-fungsinya itu untuk apa aja karena modul sendiri itu artinya kumpulan dari beberapa fungsi gitu. Nanti di sini tuh di modul tuh akan banyak fungsi-fungsi yang dipakai gitu akan jadi satu satu program. Oke. Nah, fungsi itu kan program, yaitu modul ini gabungan dari beberapa fungsi gitu ya. Modul ini gabungan dari semua fungsi dikemas dalam satu program. Itu disebut modul. Nah, modul juga bisa dipanggil. Jadi, satu modul itu bisa memiliki beberapa fungsi. Jadi, nggak cuma satu. Dia tuh bisa di dalamnya tuh kayak ada ada tiga fungsi, empat, lima, bisa sampai 10 fungsi gitu loh. Jadi bisa pakai beberapa fungsi, banyak fungsi di modul itu. Gitu. Nah, sampai sini konsepnya paham nggak? Ada yang perlu ditanyakan? Lova? Ya Kak. Lova? Oke? Aman Oke. ya? Oke, Aman. sip. Kalau ada yang bingung, tanya aja dulu gitu sebelum Miss Rosi lanjut jelasin. Oke, next. Next. Nah, ini. Jadi, di sini ada sebuah contoh nih. Contoh programnya. Kira-kira yang mana yang program, yang mana yang modul? Yang kiri atau yang kanan? Kalau modul yang mana? Kalau yang program yang mana? Yang dev yang modul Kak. Ya, yang dev yang modul. Kalau yang kanan yang program. Nah, yang dev ini tuh kan adalah fungsi ya. Jadi fungsinya kan ada get data, ada searching, ada print. Nah, ini kan fungsi-fungsi nih. Modul itu adalah ini, kumpulan dari beberapa fungsi. Gitu. Terus, di sebelahnya ini adalah programnya. Nah, kira-kira di sini modulnya namanya apa coba? Database. Yes. Database dari mana? Dari sini. Import database. Jadi, ini nama modulnya database. Gitu. Kita import dulu ke programnya. Kita import modulnya, database gitu. Terus eh cara penulisan modul itu kayak gimana, Kak? Kayak gini. Kita bikin variabel, lalu di sini nama modulnya, terus di sini functionnya. Kalau kita mau memanggil si modulnya ini. Jadi di sini kita bikin variabel dulu. Terus di sini nama modulnya, titik, ini nama functionnya. Gitu.
Ya, sampai sini ini dicatat ya. Diingat-ingat nih yang memanggil nama modul, kita harus bikin variabel dulu sama dengan nama modulnya apa, titik, functionnya apa, gitu. Ini harus digarisbawahi nih. Diingat-ingat. Kak, boleh nanya kakak? Boleh? Itu kan ada database print result. Itu Mm-mm. nggak pakai variabel juga kak? Ini, Heeh. ini enggak karena variabelnya kan udah di atas nih. Jadi di bawah itu udah tinggal printnya aja. Kita mau mencetak si modul ini. Nah, Oke ini kak. gitu. Jadi Ya, kalau variabel di atas aja setelah import modulnya. Baru kalau mau kita panggil, kita bikin variabel dulu. Nanti baru di bawah ini kita print. Kalau print nggak usah pakai variabel. Gitu. Oke, sampai sini. oke, kak. Nah, ini di slide ini kira-kira ini apa nih? Program atau modul? Kira-kira? Modul. Yes, betul. Ini adalah modul. Di dalamnya itu ada fungsi print, 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 print. Nah, itu modul. Printnya banyak banget ya. Print, ini isinya print modulnya. Terus kalau, oh ya. Jadi setelah kita membuat modul, itu jangan lupa kita simpen dulu. Kita simpen dulu modulnya. Kalau misalnya kita udah bikin modul di sini, jangan lupa kita simpan nih, pakai save. Save di sini nih. Kita save, terus kita namain. Kita mau namain modulnya itu apa? Nih, kayak gini. Misalnya, nama modulnya Sport Rules. Ya udah kita Sport underscore Rules, terus oke, kita simpan gitu. Jangan lupa disimpan dulu ya. Kalau mau kita bikin modul, terus selanjutnya kan kita bikin program nih, disimpan dulu modulnya. Dan kita ingat-ingat juga isi yang modul kita bikin, isinya itu harus kita ingat ya gitu. Variabel-variabelnya. Kalau enggak ya kita foto aja pas kita bikin program, baru kan kita sesuaikan sama modul yang kita buat. Gitu. Nah, kalau ini modul atau program? Program. Iya, betul. Kalau ini program. Oke, kalau gitu mungkin penjelasannya udah sampai sini aja nih. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita udah bisa langsung praktek ke course ya, biar lebih jelas lagi ya cara bikin modulnya itu gimana. Gitu. Dibuka course-nya, sudah disiapin Lova dan Niko Ya course-nya? kak. Oke. Oke. Sebentar. Aku mau nanya. Iya? Boleh nggak sih kalau misalnya kita bikin program Mm-mm. importnya dua gitu kayak import math sama import turtle? Importnya dua. Mm-mm. Oh, kayaknya satu-satu deh. Kalau satu program harus import satu dulu. Nanti diselesaikan dulu, importnya baru boleh kalau programnya udah selesai gitu. Oh, oke kak. Mm-mm. Nah, ini teman-teman jawaban nomor satu ini ya. Kalau mau ngerjain course-nya, ini nomor satu. Nomor dua masih kekunci nggak? Nah, ini yang nomor tiga. Nomor tiga itu kan modulnya udah ada nih, udah tertulis di sini. Jadi kita itu cukup simpan aja modulnya. Di sini nih kita simpan modulnya sesuai dengan nama yang di sini nih, sesuai sama yang di pojok ini nih. Atau terserah kalian nggak apa-apa sih, asal kalian harus ingat nama modulnya gitu. Sport rules. Kita simpen modulnya. Kalau udah kita
ke nomor 4. Nanti nomor 4 ini Miss Rosi jelasin. Selanjutnya itu di nomor berapa ya? 6, 7, 8, 9 itu ada modul dan program itu kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, kalau yang nomor 6 ini tinggal disimpan aja, terus programnya kalian selesaikan. Kalau nomor 8 itu kalian bikin modul sendiri, nanti ini kosong gitu. Nah, sekarang Kak Rosi jelasin dulu untuk nomor 3 dan nomor 4. Nah, kalau nomor 3 kan ini modulnya ini nih. Cuma perintahnya print, print, print aja kan. Terus functionnya juga print, print, print. Ada tiga print di sini. Gitu. Terus kalau udah disimpan modulnya kita lanjut bikin program ke nomor 4. Gitu. Sebentar ini kok layarnya. Ntar ya, aku benerin layarnya dulu. Oke, ini kayaknya kita bikin dari awal aja deh ya, biar biar lebih jelas. Aku reset dulu. Layarku kegedean ini ya. Nah, oke kita reset dulu. Nah, kan nomor 4 kayak gini kan. Nah, terus hal yang pertama kita lakukan adalah apa dulu? Ayo, ya paling atas. Ayo kita ngapain dulu nih? Paling pertama, Import, Kak. yes, import. Import tadi nama modulnya apa? Sport rule. Sport rules. Import modul dulu. Kalau sudah, ya printnya. Oke, kalau sudah terus bikin print. Ini sesuai soalnya nih. In today's program, yang pertama football, yang kedua hoki, yang ketiga 100 mm dash gitu kan. Nah, ini pakai slash n untuk enter-enternya ya. Terus input your choice of. Nah, kalau suruh input, kan ini answer ya. Oke, abis itu kita bikin ngapain nih di sini complete the program. Biar kita bisa nginput beberapa kali, berarti pakai For, while. Kita wah, pakai while. While answer tidak sama dengan off ya, maka if answer sama dengan satu, apa itu sport rules. Nah, kita panggil modulnya. Terus tadi habis itu apa? Functionnya. Nah, functionnya itu yang pertama adalah print football. Football dulu, print football dulu. Habis itu setelah if nggak boleh if lagi, tapi elif. yes, elif. If answer sama dengan 2, sport For, terus, sport terus dot print tadi yang kedua itu haki ya, iya. haki. Oke, Kak. Bukan Hoki. hoki. Oh ya, sorry hoki. Hoki. Nol. Bentar. Hoki. Terus elif lagi. Answer sama dengan 3. Sport rules. Underscore. Sprint ya. Print sprint. Oh sorry, titik print. Sprint. Terus setelah itu, selain itu kan udah 3 nih. Terus apa lagi? Paling terakhir pakai Else, Kak. yes, else. Else-nya tadi print sport not found ya.
Sport not found. Oke. Habis itu kalau misalnya biar inputnya ada lagi di setelah kita selesai menginputkan program, kita copyin lagi ininya nih. Ditaruh di bawah sejajar sama else ini answernya. Dikasih ini lagi untuk bisa menginputin lagi gitu. Nah, sampai sini kita run. Salah satu, football. Nah, ini dari mana ini outputnya? Dari, Dari sport rule print football, Kak. iya, dari modul yang udah kita bikin di sini nih. Nah, dia dipanggil, terus dia muncullah di program kita yang ini. Yang nomor 2 juga, nomor 3 juga. Gitu deh. Dah, sampai sini konsepnya paham ya? Paham, Kak. Lova, aman? Ya. Oke, kalau gitu silahkan share screen, terus kalian kerjakan dari nomor 6 sampai nomor 9. Itu nomor 6 cuma di save doang sih, save modul. Silahkan share screen ya, nanti biar aku pantau screennya satu-satu. Kak, bisa Oh, kasih tahu yang nomor satu? Aku oh lupa. iya, nomor 1 ya, nomor 1 ini jawabannya. Coba di checklist. Nomor 4 tadi bikin ulang dulu programnya yang udah kita bahas tadi. Kalau sudah, bisa dilanjut ke 7, 8, 9-nya. Nomor 6 jangan lupa di-save modulnya. Lova bisa share screen? Kalau share screen dia kayak meleng-meleng gitu. Oh iya, Iya. nge-lag Jadi, ya? jadinya takut ngehang. Oh iya, iya, boleh. Nanti kalau ada yang bingung, tanya aja ya, Lova ya. Oke, Kalau Mas. kalau ada yang error atau apa. Oke, Mas. Oke, Ini pakai string atau enggak usah? iya dong. Oke. Jangan lupa tanda petiknya. Iya. Modulnya tadi udah disimpan nih kok. Udah, Kak. Oke. Niko sama Lova kelas berapa sekolahnya? Oh, 7, Kak. Lova juga kelas 7. Kelas? Kelas 8, Miss. Oh, kelas 8. Oke. Di sekolah informatikanya udah belajar apa tuh sampai mana? Ame baru sampai PowerPoint, Kak. Oh, baru sampai PowerPoint. Mm, 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 mm.
Lova di sekolah informatikanya? Di sekolah kami kayak belajar kayak ada tuh Photoshop gitu, Oh, terus mm-mm. kemarin sih kami kayak ada bikin game gitu sih, Miss. Game, bikin game. Oh Ya, ya, ini ya, desain ya. iya desain gitu. Mm-mm-mm. Harusnya ada satu lagi nih, belum, kayaknya dia nggak hadir ya. Siapa namanya? Matthew. Matthew Pryor ya. Oh, sorry. Go ahead. Kak, kalau else apa dibikin? Sport not found. Else-nya sport not found. Terus jangan lupa di paling bawah kasih answernya ya. Iya. Oh, halo, Matthew. Oh, hello Kak. Oh, baru join ya? Aku panggilnya gimana nih? Aku panggilnya siapa nih? Matthew aja. Matthew, oke. Lupa atau gimana? Enggak, tadi itu orang tuaku salah ngirim link. Mm. Oh, oke oke oke. Ini kita udah lagi ngerjain course sih. Matthew, oke. Oke, kalau enggak Matthew nanti bisa aku jelasin lagi sih. Yang lain aman ya nih? Sambil ngerjain aku bantuin Matthew jelasin dulu ya. Oke, Kak. Oke. Ya, Matthew bisa lihat screen aku ya. eh iya, jadi kenalin dulu aku Miss Rosi atau Kak Rosi. Jadi hari ini aku menggantikan Kak Faisal karena Kak Faisalnya sedang cuti. Lalu hari ini, Oh, lalu hari ini kita belajar modul, membuat modul nih. Kita membuat modul. Jadi minggu lalu kan kita udah belajar memakai modul ya. Terus hari ini kita bikin modul sendiri, Matt. Terus, nah kamu lihat presentasi aku kan ya? Iya Kak. Bisa open cam nggak biar aku bisa lihat? Atau nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Wih, bentar-bentar.
Oke. Nah, aku ulangi dari awal, tapi singkat aja mungkin ya, biar bisa langsung mengerjakan soal. Mungkin aku ke intinya aja nih, kita membuat modul ya, Matthew. Kita membuat modul. Kalau kemarin kan kita udah make-make modul tuh kayak sleep, terus kayak time gitu kan ya. Nah, hari ini kita bikin modulnya sendiri. Cara membuat modul, ini aja deh dulu. Nah, di sini modul itu adalah sebuah kumpulan dari function atau fungsi-fungsi. Nah, fungsi-fungsi yang udah kita pelajarin selama pembelajaran Python kan udah banyak ya. Contohnya misalnya fungsi untuk mencetak apa, Matthew? Kayak print gitu, Kak. Yes, betul. Kalau function untuk memasukkan angka atau kalimat dari keyboard, pakai apa functionnya? Ya, In? input. Yes, input. Nah, jadi modul itu gabungan dari beberapa function. Nah, kalau di sini ada dua nih. Ada yang dev, ada yang import. Kira-kira yang mana yang modul, mana yang program? Apa tadi, Kak? Kalau yang kanan ini modul atau program nih kalau yang import? Aku program. Yes. Oh iya. Kalau yang ini modul karena dia ada functionnya kayak get data, searching, print. Nah, itu modul gitu. Jadi, nah kalau ini kelihatan nggak? Itu eh apa ya, Mbak? Modul atau program? Ah, modul. Yes. Jadi kalau modul itu kita harus simpan dulu nih. Kalau misalnya udah modul kita bikin, jangan lupa di save dulu nih di sini, di save, di save pakai di sini, terus disimpan pakai nama yang ada di pojok sini. Kalau kalau mau bebas juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau ngikutin nama modulnya kayak gini di pojok sini gitu. Nah, ini kan dalamnya kayak ada print, 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 print. Nah, ini functionnya kita pakai modul yang ini tuh print semua gitu. Tapi kan kita bisa bikin, kita bisa masukin function-function lebih dari satu, nggak cuma print aja. Bisa 10 function, 3, 4, 5 gitu. Gitu. Kalau udah dinamain modulnya, disimpan, kita bikin programnya nih. Nah, kita bikin programnya. Ini tadi kita udah bahas yang di course yang pertama, itu yang nomor 4. Jadi di sini, kan modulnya sudah kita simpan ya, sport rules. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mengimport modul dulu yang udah kita buat di sebelumnya. Tadi modulnya di sini nih, di nomor 3. Nah, sini. Terus kalau udah di save, kita import dulu modulnya ke sini. Lalu kita bikin print sesuai kayak yang di soal. Nih soalnya kayak gini. Nanti Matthew lihat kita ngerjain soalnya harus gimana. Nah, terus kita bikin input. Terus kalau kita inputnya mau berulang kali berarti pakai perulangan while. Kita pakai while di sini. Nah, terus cara memanggil function di modul itu kita kayak gini. Tulis nama modulnya, terus nah titik, habis titik, ini nama functionnya apa? Dipanggil. Spot rules, tadi kan nama modulnya rules. Terus tadi ada function yang print football. Gitu. Nanti ini panggil nama modulnya, ini nama functionnya yang mau dipanggil gitu.
Gitu, Matthew. Bingung nggak? Terlalu cepet nggak? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain? Yang bingung, ada yang bingung nggak? Kalau bingung tanya aja. Mas kurang ngerti sih tadi. Yang bikin modul. Heeh. Nah, jadi kita di sini tuh bikin modul dulu. Kalau yang nomor 3 kan modulnya udah jadi nih. Modul itu isinya fungsi-fungsi, kumpulan fungsi gitu loh. Nah, kalau yang pertama ini fungsinya cuma print. Jadi dia isinya ada print football, ada print hockey, ada print sprint gitu. Ada 3 nih functionnya. Cuma mencetak aja print kan. Nah, terus habis itu kita bikin programnya nih di nomor 4. Kita harus lengkapin programnya di nomor 4. Supaya bisa jadi kayak yang di soal kayak gini nih. Kayak gini. Nah, soalnya itu kita harus milih 1, 2, atau 3. Kalau 1 football, kalau 2 tentang hoki, kalau yang ketiga itu sprint atau 100 meter dash gitu. Berarti hal yang pertama kita lakukan untuk membuat program adalah mengimport si modul dulu. Modulnya tadi apa namanya? Sport rules. Kita import dulu modulnya, lalu kita ini bikin print sesuai kayak yang di sini. Bikin print, lalu kan kita bikin input nih, karena kita harus menginputkan jawaban. Nih, di yang ini. Kita bikin input. Terus kita bikin perulangan, agar kita bisa input berkali-kali. While answer tidak sama dengan off, maka if. Kalau kita jawab 1, berarti kita ngeprint modul fungsi yang pertama. Tadi fungsi yang pertama kan tentang print football. Nih, kita bisa lihat di sini print football yang pertama. Yang kedua adalah print hockey. Yang ketiga adalah print sprint. Nah, nanti pas di run itu kayak gini. Misalnya kita pilih yang nomor 1. Nah, dia akan keluar tulisan kayak gini. Tulisan kayak gini dari mana? Dari mana coba? Kan di programnya nggak ada nih. Nah, tulisan ini dari mana? Tulisan mana? Ini yang ini playing time bla 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 sampai the aim of the game is to score as many goals as possible. Nah, kan ini di sini nggak ada nih di programnya. Kira-kira dari mana coba? Hmm? Hmm? Dari modul yang udah kita buat di sini. Nah, ini kan print football, playing time bla 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 sampai the aim. Itu. Jadi, kan kita udah import modul di sini nih. Kita tinggal panggil aja di programnya nih di sini. Jadi kalau pas kita panggil kita pilih nomor 1, dia nggak akan nge-output sama kayak yang di dalam modul. Gitu, Mateo. Paham sampai sini? Enggak. Masih bingung? Enggak bingung banget sih, udah lebih baik. Udah lebih baik, oke. Nah kalau nomor 2 nih, hoki. Nah ini kan kayak gini. Ada off 20 minutes, number of playernya 6 per tim. Nah itu dari mana? Dari modul juga. Karena kita panggil yang print hoki nih. Kita panggil yang print hoki, ya udah keluarnya output kayak gini, sama persis. Nah, dipanggilnya di programnya yang sebelah mana? Yang sebelah sini. Sport rules, print hoki. Ketika kita memasukkan angka 2, maka kita akan ngeprint Kak, si print menurut hoki. Ya? beda sih presentasinya. Hah? Beda. Heeh.
beda yang mana maksudnya? Gambarnya nggak ada. Hah? Tapi Masa? namanya yang dijelasin kayak nggak ada di gambar gitu. Screen aku kamu kelihatannya apa? Ada tuh tulisan ngerjain nomor 8, habis itu punya Nicholas Bastian S titik-titik. Oh, kamu lihat screennya. Hah? Kamu lihat screennya siapa? Oh, Kamu lihat screennya Nicholas ya? heeh. Ya ampun, ini Bentar. screenku yang Rosyana Septia. Kelihatan kan? Nomor 4? Bentar. Kelihatan nggak yang nomor 4 screenku? Bentar, bentar. Bentar. Astaga, kamu lihat screennya Nicholas ya? Nggak ada. Nicholas pantesan udah ngerjain nomor 8 dia. Makanya, hah? Nomor 8? Gimana? Udah bisa lihat screenku? Belum, Pak. Belum, oke. Yang lain nomor 7 bisa nggak? Nomor 7 harus aku jelasin nggak? Sampai ini nih sambil sambil aku jelasin buat Matthew juga kali ya. Apa aku kejelasin nomor 7 ya, teman-teman ya. Matthew lihat Boleh, screen. Matthew lihat boleh screenku. Kak. Iya. Ayo semuanya lihat screenku. Aku mau jelasin nomor 7, nomor 6, nomor 7. Matthew, lihat screenku. Sekarang kamu lihatnya apa? Screen yang kayak gimana? Nomor 6, aku lagi di nomor 6 nih. Dia kalau udah Kak. Iya, nomor 6 ya. Teman-teman semuanya lihat nomor 6 ya di screenku ya. Ya, jadi yang nomor 6 kan modulnya udah jadi nih, kayak gini. Ini udah jadi modulnya, tinggal kita simpan di sini. Kita simpan namanya apa? Sport salary. Nah, kita simpan sesuai namanya. Sport underscore salary, oke. Nah, kalau udah disimpan, kita masuk ke nomor 7. Nomor 7 soalnya gimana? Jadi di sini ada program dia tuh nginputin nama nama coach atau nama pelatih kayak dia tuh mau ngitung gaji gitu loh. Nama nama pelatihnya siapa? Terus dia tuh full time atau apa namanya? Freelance gitu kan. Full time pekerja full time atau cuma per jam gitu. Nah, terus dia pengalamannya berapa tahun gitu loh. Nanti dia terakhir nge-output gajinya si pelatih ini. Dia gajinya berapa gitu. Itu programnya dari mana? Dari modul yang udah kita buat di nomor 6. Dari modul yang udah ada di sini. Jadi salary-nya nih, salary-nya 20.000 kalau dia experience-nya segini. Kalau dia experience-nya lebih dari atau sama dengan 5, berarti apa? Nah, ini udah dibuat di modul di sini. Per jamnya ini 800 gitu. Pokoknya kalian lihatnya di modul. Nah, sekarang di programnya, kita tinggal bikin programnya di sini. Ini aku bikin ulang aja kali ya. Bikin ulang, aku mau bikin ulang. Kita bikin dari awal, nomor 7 ya teman-teman ya. Yang pertama kita lakukan adalah Import mengimport. Tadi modulnya namanya apa? sport salary. Sport salary. Nah, habis itu kan kita mau menginputkan nama si coachnya, nama si pelatihnya. Berarti kita bikin variabel input
Coach, coach surname. Sama kayak yang di soalnya, coach surname. Gitu. Habis itu, kita bikin variabel lagi buat si employment-nya. Dia tuh pegawai full time atau yang per jam gitu kan. Ya udah, bikin variabelnya job deh. Terus input, kita bikin input lagi. Employment. Oh, kutipnya lupa. Employment. Apa itu? Dalam kurung satu full. Dua hours atau pegawai per jam. Nah, terus kita bikin apanya? If-nya, Kak. Yes, if-nya. Kita bikin if. Kita bikin if. If job sama dengan satu, kalau dia di job itu menjawab satu, berarti experience-nya sama dengan int input, int input. Nah, di sini kita bikin lagi experience in Ya, years. Experience in years. Kalau udah, kita hitung salary-nya. Kita hitung salary-nya. Tadi cara manggil modul gimana? Tulis apa dulu? Port salary-nya dulu, Kak. Nama modulnya dulu. Kita kita tulis nama modulnya dulu. Terus kita tulis fungsinya. Fungsinya apa? Get Full time. full time. Kalau misalnya yang full time. Full underscore time gak sih atau full time ya? Ntar aku lupa. Get, oh ya. Get part time. Yang get full time ya. Diingat-ingat ya variabelnya. Salary sama dengan tadi sport salary. Titik get full time. Nah, dalam kurung experience-nya. Kita kasih experience-nya. Terus habis if, nggak boleh if lagi, tapi Elif. elif. Kita pakai elif. Elif job sama dengan dia jawabnya 2, maka kita pakai yang horse. Karena dia per jam. Int input. Apa itu horse work? Berapa dia kerjanya berapa jam? Horse work. Dia kerjanya berapa jam? Nah, ya udah kita hitung nih kayak tadi salary-nya berarti sama dengan kita panggil lagi nama modulnya sport salary dot kalau yang ini get Part time. part time. Part time sama kayak tadi experience. Oh enggak, kalau yang ini pakainya kan hours ya kita ya. Karena dia cuma pegawai per jam. Udah, kalau gitu kita print yang terakhir nih. Print surname-nya. Habis itu kita ini nih kayak gini nih. Smith strip 60.000. Pakai string dulu, Kak, di stripnya. Oh iya, sorry. Pakai pakai kutip dulu terus strip terus koma salary-nya dia berapa. Salary ini untuk rumus menghitung gajinya dia yang ada di modul tadi. Ini nih modul nomor 6. Oke, kalau gitu kita jalanin Smith ya, Smith. Oh, ini kurang tanda kurung ya. Misalnya full, dia experience-nya berapa tahun? 5 tahun deh. Nah, dia gajinya 40.000 gitu. 40.000 dolar ya, bukan 40.000. 40.000, 40.000 gitu. Sampai sini di programnya ada yang bingung? Gak ada, Kak. Nicholas aman?
Aman, Kak. Lova, Matthew, Aman, Kak. aman. Oke, kalau aman, silakan kalian kerjakan nomor 7, nomor 8, nomor 9 boleh juga dikerjain. Nah, kalau nomor 8, teman-teman harus bikin modul dari awal sendiri. Karena dia modulnya masih kosong. Nah, nggak apa-apa, ini panduannya ada di soal. Teman-teman baca soalnya aja, nanti bikin modulnya sesuai dengan soalnya gitu. Memang sudah sulit ya nomor 8, nomor 9 ini. Oke, kalau gitu aku mau lihat screen kalian dulu. Matthew, Nicholas, dan Lova bisa share screen. Bisa share screen biar aku lihat. Lova aman nggak? Lova aman ya? Oke, oke, sip, sip, sip. Ini ya, Kak ya? Iya, INT input. Oh, experience in years. Oke, iya betul, betul. Betul, Nicholas. Yang job yang di atas itu nggak pakai INT ya? Pakai input aja yang job. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Oh ya, Matthew nomor 1 ya. Matthew nomor 1 lihat screennya Miss Rosie dulu. Itu jawabannya yang kayak di screennya Miss Rosie. Dilihat dulu. A module is separate program, terus the Python standard library, any number of modules, sama any module can contain both individual comments. Yang ini nih. Ini ya, Kak. Atau ada Sebentar. yang kurang? Wait, wait, wait. Aku lihat screen Nicholas dulu. Ini aku lagi di screennya Matthew. Ya, mm-mm. Oke. Itu kelebihan tanda kurungnya. Nah, ya titik duanya lupa. Modulnya udah disimpan belum? Enak, Kak. Salah ya, salah ya. Salah itu salary. A-nya A-nya. Nah, salary. Heeh. Nah, Matthew nomor 1. A module separate program. Terus the Python standard library. Sama any number of module can be connect. Sama satu lagi, a module can contain both individual. Nah, ya. Ih, ini yang ini nggak usah, yang ini nggak usah, ini nggak usah.
Nah, Ya Kak, Nicholas sudah selesai nomor 7. udah. Nomor 8 bikin modulnya dicoba, Nicholas. Nah, di bawah, di soalnya dibaca. Boleh tanya translate Kak? Boleh, boleh. Hmm. Iya, mau ditranslatin juga boleh. Jadi dia itu, kalau yang nomor 8 suruh bikin modul. Dia tuh harga awalnya berapa? Ntar, jadi mm, 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 mm. kayak kayak would you like to attend the Football World Cup? Kamu mau nggak datang ke Football World Cup? Kalau iya, yes. Terus mau beli nggak tiketnya gitu kan? Kalau iya, Hmm. nanti dia dapat diskon. Bukan. Ya, order numbernya dimasukin dulu. Nomor pesanannya. Nomor pesanannya berapa? Misalnya 3.000. Terus Cara bikin kelipatannya gimana Kak? kelipatan apanya? Kelipatan, ya. Jadi Oh, kalau katanya kan kelipatan 100 dapat diskon 20% gitu. mm-mm, mm-mm. Iya, berarti rumusnya adalah kalau persen itu di Python tuh untuk apa ya? If number persen 1.000, jadi dia tuh buat diskon 20% kan? Nah, diskon 20% dari 1.000 itu pakainya 0,8 gitu. Pakainya nanti 2.000, misalnya 2.000 dikali 0,8 gitu-gitu. Pakainya 0,8. Jadi bikin variable price dikali atau sama dengan 0,8. Nanti dia bisa dapat diskon 20%. Nih, aku kirim contoh contoh buat nomor 8 deh, satu aja ya, tapi buat modul nomor 8. Nah, itu kan nomor 8 itu modulnya tuh ada dua function. Yang pertama itu untuk harga tiketnya, yang kedua itu untuk total harga yang harus dibayarnya. Ini yang pertama, yang untuk harga tiketnya aku kirimin di kolom chat. Nanti untuk total price-nya, teman-teman bikin sendiri ya. Nih, aku kasih contoh. Itu untuk get tiket price-nya. Nah, ada satu lagi, nomor 8 itu. Di bawah, bikin, Oh, jadi untuk yang apa Kak? Untuk yang fungsi ke pertama. iya, ini untuk fungsi pertama nih udah aku kasih di kolom chat. Nah, itu. Terus, nanti kalian bikin satu lagi. Ada dua soalnya. Bikin def, get total price.
Jadi total price itu eh meng kayak menambah gitu loh. Misalnya mau belinya 3.000 tambah 3.000 berarti totalnya 6 Ribu? 6.000 gitu. Matthew nomor 4 masih bingung? Matthew nomor 4 itu yang pertama ini di paling atas ini kita harus ngapain dulu tadi? Hmm, Mengim put- mengimport mengimport modul dulu di sini. Kak, Tadi boleh ya, misi kamar mandi ya, Kak? boleh boleh ya. Oke, Kak. Import dulu tadi modulnya dinamain apa, Matthew? yang model tadi Kak. Yang di nomor 3. Sport tuh. Ya udah, berarti sport nggak pakai sama dengan Iya. import sport rules. Dipakai spasi dong. Import spasi sport rules. Kak, boleh nanya nggak? Boleh? Kan Lova lagi ngerjain yang keempat kan? Yang ketujuh, Deng. Yang Yang 7. ketujuh. Nah, terus yang bagian tujuhnya itu katanya bad input. Itu salahnya di mana, Miss? Bagian yang lain ke berapa? Aduh, aku nggak bisa lihat screennya Lova. Lova bisa share screen dulu nggak sebentar aja? Coba ya, Ya, semoga coba ya. Kita coba mendukung. ya. Semoga mendukung. Semoga mendukung ya. Ah, Miss sudah lihat? Oke, sebentar. Oh, itu bukan salary ya, salary. Di bagian nomor 7 ya, salary. Mm-mm. Nggak pakai salary. Jadi, if job satu, oh iya, iya, sorry, sorry, sorry. Experience salary sama dengan sport salary dot get full time experience. Itu experience, bukan pakai A, pakai E. Oh iya, Deng. Yang ininya juga, experience ininya juga diganti ya? Ya. Oh ya, oke, Miss. Oke. Mm-mm. Oke, makasih, Miss. Kak, Sama-sama. bendera putih, Kak. Ya udah, kalau gitu nomor 8 aku bahas aja ya. Nomor 8 teman-teman yang mau ngerjain nomor 8 bisa lihat screen aku dulu. Nah, jadi kan tadi ini fungsinya yang pertama itu udah aku kirimkan di kolom chat. Itu untuk diskon 20%-nya. Jadi, get tiket price, kita mau harga tiketnya berapa. Nah, ini harga tiketnya 2.000. Terus si kitanya harus masukin order number-nya. Jika order number-nya persen 1.000, ntar. Jika order number-nya itu lebih dari 1.000, oh ya, jadi jika nomornya 1.000, dia akan sama dengan 0. Nih, jika dia masukin 1.000, maka sama dengan 0. Terus, ini tuh untuk cara menghitung diskonnya. Nah, ini price ini untuk bisa dapat diskon 20% dari 1.000 ini. Jadi 20% dari 100% atau 1.000 ya.
Terus di sini kita bikin total price-nya. Nah, total di modul tuh dimulai dari angka 0 kan? Ini dimulai dari angka 0. Terus kita bikin ini print, bikin perulangan, buy a ticket gitu kan. Kalau iya berarti kan kita mau beli tiketnya tuh harga yang sekarang berapa, harga sekarang berapa, terus dikurangi harga tiket yang udah di diskon yang di sini nih. Terus kita print tiket harganya, harga tiketnya ya udah yang current price ini yang udah di diskon ini. Terus nanti ini totalnya berapa? Gitu. Jadi total ditambah atau kalau misalnya dia beli 2 tiket berarti kan ditambah. Kalau dia belinya 1 tiket berarti ya udah 1 tiket aja. Current price-nya gitu. Variabelnya dipanggil lagi terus di print totalnya segini gitu. Totalnya berapa? Itu untuk modulnya. Aku screenshotin aja ya. Nanti teman-teman bisa lihat di kolom chat ya. Ini Itu untuk modulnya nih. Ini untuk nomor 8. Nah, nanti programnya untuk program nomor 9 itu simpel banget. Cuma sedikit programnya dia. Jadi, cuma import modul. Habis itu, bikin input. Would you like to attend the football World Cup? Yes atau no? Kalau misalnya yes, berarti bikin if. If answer yes, kita langsung panggil sale get total price. Kalau enggak, ya sayang sekali gitu. Jadi pas di program ini dia simple banget di programnya. Nih, ini nomor 9 programnya teman-teman. Cuma segini. Aku screenshotin lagi. Nanti teman-teman bisa langsung jalanin programnya, dibikin, dikerjain nomor 9. Nanti teman-teman pasti ngerti programnya itu akan jalannya kayak gimana. Jadi, kalau misalnya kita ketik yes, buy a ticket, yes. Order number 3.000. Nomor pesanannya 3.000. Nah, kalau misalnya nomor pesanannya 3.000, harga tiketnya tuh 16.000 nih, 1.600,0. Iya nggak mau beli tiketnya? Yes. Kalau mau beli tiket lagi berarti order numbernya dikasih lagi, misalnya 2.000 gitu. Harga tiketnya masih sama kalau order nomor pesanannya 2.000 gitu. Kalau udah off. Nah, total tiket kita adalah 32.000 gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh bisa beli beberapa tiket, nggak cuma satu, nanti di akhir itu akan dijumlahkan. Kita beli tiketnya berapa gitu. Matthew, don't worry ya, nanti aku akan kirim recording kelasnya juga. Barangkali Matthew mau tonton kelasnya dari awal ya. Oke. Kalau masih bingung, nanti kan aku ada jelasin juga tuh dari awal gitu. Oke, Matthew nomor 4 aku screenshotin aja nih buat Matthew. Matthew nomor 4 di kolom chat ya, dilihat. Nomor 7 Lova tadi udah bisa. Enggak, Miss, masih bad input. Coba saya screen lagi. Tapi nomor 4 udah bener kan ya? Coba
Nomor 7 masih apa yang salah ya? Import sport salary, surname input, coach surname, job input, employment, one full, two hourly, ya. If job sama dengan satu, experience sama dengan int input. Itu di atas kurang tutup kurung. Experience, yang di experience nih, kurang tutup kurung di sini nih. Di sini. Mm-mm. Oh, salah ini. Oh, kok Iya, tadi aku nyoba nggak bisa ya? Tuh, titik dua itu kurang titik dua di ujung. oh iya deh. Dua, Iya. titik dua. Nah, coba. Ah, Nah, ya ya. Thank you, Miss. oke. Nicholas aman nggak? Bentar Kak, bingung. Udah nanti program. Nomor 9 ya. Tiket. Tiket. Sell. Get total price. Tiket get total price. Itu kurang ini. Kurang tutup kurung, buka kurung. Wala. Nah, Yes. nah. Yes. Coba yes. Order numbernya terserah. Nah, kalau mau beli lagi, oh ya, kalau udah ya udah. Nah, gitu programnya. Oke Kak. Kayak dicentang yang kuningnya, checklist-checklistnya biar jadi kuning. Nanti biar aku cek. Oke, Bener. teman-teman. Matthew, Lova, ada yang ditanyakan lagi? Enggak ya. Enggak, Nomor enggak. 8, nomor 9 udah aku kirim di kolom chat. Nomor 4 juga Matthew ya. Iya, Nomor Kak. 4 aku udah kirim. Mungkin nomor 7 nanti aku kirim juga deh nih nomor 7 ya buat Matthew ya. Buat nanti Matthew coba sendiri kerjakan di rumah setelah kelas ini. Nah, udah nomor 7 udah, nomor 8, nomor 9 udah. Teman-teman bisa tinggal latihan lagi di rumah ya tentang modul ini. Nanti teman-teman diusahakan mengerjakan semua soal-soal yang ada di course yang ada nomornya, misalnya dari 1 sampai nomor 9 yang bintang itu opsional, nanti akan aku cek setelah ini pekerjaan teman-teman nanti akan aku nilai. Oke, kalau gitu sampai sini ada yang masih bingung, ada yang mau bertanya lagi mengenai materi hari ini? Tidak, Kak. Tidak ya? Oke, don't worry, nanti recordingnya aku kirim di feedback di grup WhatsApp. Oke? Eh, Kalau mau bertanya-tanya lagi di grup WhatsApp, oke ya. siap, Oke, Kak. everyone, thank you for today. Matthew, bisa stop share screen. Kita tutup kelasnya. Ya, Matthew, habis ini bisa langsung ngerjain ya. Oke, terima kasih teman-teman udah join kelas hari ini. eh Nanti tugasnya akan aku cek. Terima kasih, aku izin tutup kelasnya. Bye semuanya. Kak, bentar. Ceknya kapan, nggak? Oh, ceknya besok deh, besok-besok. Oke. Oke.